Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yantunsis Garigua SPD, Guru SMK Negeri 1 Aceh Selatan, Kabupaten Elkia, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini akan membagikan aksi nyata. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, apa itu kurikulum? Berdasarkan Permendikbud nomor 718-P-2020, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan baru. Kurikulum juga dapat diartikan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satu pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Apa saja komponen kurikulum? Komponen kurikulum diantaranya yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, yang kelima evaluasi. Seperti apa kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Apa saja fungsi kurikulum? Secara garis besar, fungsi kurikulum adalah yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik. Yang ketiga, bagi guru kurikulum untuk memandu dalam proses belajar murid. Sehingga dapat digarisbawahi bahwa fungsi dan peranan kurikulum antara lain. Satu, bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kedua, bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang keempat, bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya pendidikan di sekolah. Dan yang kelima, bagi siswa itu sendiri, kurikulum sebagai pedoman belajar. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Pertimbangan utama dalam adaptasi kurikulum adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan harus terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Sebagai contoh, zaman saya sekolah dulu, komputer baru dipelajari pada masa SMA. Itu pun hanya sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Coba lihat anak sekarang, mereka sudah mahir dengan teknologi di tangan. Tantangan mereka berbeda dengan tantangan kita dulu. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah agar kita dapat menyiapkan generasi yang mampu menjawab berbagai tantangan ke depan. Bagaimana mewujudkan perubahan tersebut? Untuk mewujudnya membutuhkan
kerjasama dan kolaborasi yang baik dari masing-masing pihak. Yaitu, yang pertama, kita harus memiliki pemahaman yang sama, memandang pendidikan sebagai satu sistem. Pendidikan tidak bisa terpisah-pisah. Semua komponen pendidikan harus menyadari peran masing-masing. Yang kedua, guru melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru memandang murid sebagai individu yang terus tumbuh dan berkembang, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, orang tua terus memahami berbagai tugas perkembangan anaknya, termasuk perkembangan dan kebutuhan belajar. Mengontrol kegiatan belajar anak di rumah, memastikan anak selalu melakukan aktivitas belajar di rumah. Yang keempat, pemerintah terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan belajar anak. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung proses pendidikan sekolah, baik menyangkut regulasi, anggaran, sarana prasarana, dan lain sebagainya, sangat dibutuhkan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi oleh setiap satuan pendidikan? Dua alasan mendasar, yaitu letak geografis satu pendidikan yang tidak sama, dan yang kedua adanya perbedaan lingkungan dan iklim sekolah yang menuntut sistem pembelajaran tidak bisa disamakan. Dari aneka beragam perbedaan inilah maka bisa jadi sistem pembelajaran yang baik berhasil pun juga tidak sama antara satu pendidikan satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah yang menuntut agar pembelajaran tidak bisa disamakan. Beberapa faktor inilah menjadi alasan mengapa kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus diadaptasi atau dikembangkan terlebih dahulu. Kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum dalam pembelajaran adalah sebuah rencana secara keseluruhan yang merinci tentang tujuan, materi pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Setiap satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, nilai ajar, dan asesmen pembelajaran. Semua dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Oleh karena itu, asesmen awal pembelajaran menjadi sangat penting. Yang ketiga, jika dilihat dimensi kurikulum sebagai program harus mencakup kurang lebih 4 poin. Yang pertama, sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. Yang kedua, pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Yang ketiga, program belajar untuk siswa. Yang keempat, hasil belajar yang diharapkan. Yang keempat, setiap satuan pendidikan dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran, muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Penyusunan struktur kurikulum merupakan hal yang penting di dalam mengorganisasikan pembelajaran. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satu pendidikan dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian konten dan beban belajar. Dari ulasan materi sebelumnya dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum mempunyai peran dan fungsi yang berbeda bagi kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan peserta didik yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik dan membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kini dan masa depan.
perlu berubah agar dapat menciptakan generasi yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman ke depan. Yang kelima, untuk mewujudkan perubahan kurikulum perlu ada kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, di antaranya pemerintah, guru atau pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam penerapannya, setiap satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, dan asesmen pembelajaran. Semua dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.